Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuasi setelah mencatatkan kenaikan signifikan di perdagangan sebelumnya. Namun kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan di tengah fluktuasi yang terjadi masih mampu bertahan di atas level 7.500-an. Yang cukup menarik adalah sektor keuangan di sesi pertama pada siang tadi memimpin dari sisi sektoral ketika saham-saham perbankan big cap hari ini justru mengalami tekanan yang cukup dalam di tengah rilis kinerja semester pertama di 2025 dimulai. Dan hari ini BBNI mencatatkan penurunan dari posisi laba dan sahamnya melemah di atas 3%. Di mana penguatan dari sektor keuangan ditopang oleh saham SMMA yang hari ini menguat di atas 20% dan kembali mencatatkan auto reject atas. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di pekan depan. Kembali bersama saya David Sanoval. Kita jelang IDX Segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih mengalami fluktuasi, mengalami pelemahan terbatas dan mengalami berbalik arah menguat terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau, menguat tipis di 0,05% dan masih mampu bertahan di atas level 7.500-an, tepatnya posisi saat ini di 7.534,689. Di mana secara intraday pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau, tepatnya di 7.542,375. Intraday tertinggi di 7.552,775. Level ini disentuh pasca pembukaan di sesi kedua pada siang tadi, setelah sebelumnya di perdagangan sesi pertama lebih cenderung tertekan. Sementara intraday terendah hari ini di 7.515,125. Dan kita sama-sama berharap indeks harga saham gabungan tetap bertahan di zona hijau dan tetap bertahan di atas level 7.500-an di penutupan jelang libur akhir pekan kali ini. Saham-saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan sektor keuangan memimpin dari sisi pergerakan sektoral di sesi pertama siang tadi, ditopang oleh saham Sinarmas Multiarta Tbk atau SSMA. Ditutup hari ini menguat atau bergerak auto reject atas pasca pembukaan tadi di 19,55% penguatan, 19,95% dan berada di level Rp22.700 per saham, di mana SSMA menguat ketika dari saham-saham perbankan big cap di hari ini lebih cenderung tertekan, di mana BBRI melemah di 1,77% di 3.880, BBNI melemah di 3,08% 4.090 di tengah rilis kinerja hari ini. Sementara untuk posisi dari BBRI juga tertekan di 1,77%, 3.880, dan juga BBCA pemirsa hari ini juga melemah tapi terbatas di 0,29% di 8.475. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu hari ini lebih cenderung bergerak mix, di mana BRPT melesat di atas 11% di Rp2.470 per sahamnya. Kemudian PTRO melemah di 1,35% di Rp3.650. Cuan bergerak stagnan di 1.535. Kemudian Brand hari ini melemah di 0,65% di Rp7.675 per saham. Sementara untuk CDIA hari ini mengalami auto reject atas, menguat di 10% di 1.665 karena CDIA diperdagangkan masuk ke dalam papan FCA hari ini. Ketika menguat di atas 10% langsung terjadi auto reject atas pemirsa. Sementara untuk koin emiten pendatang baru lainnya bergerak di 730, menguat di 9,77%. Kemudian saham Java hari ini melemah di 2,42%, PSAB juga tertekan di 4,61%, sementara posisi Antam juga melemah di 2,31% di Rp2.970 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kali ini tampaknya didominasi oleh sentimen internasional dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkuman yang berikut ini. Klaim awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun sebanyak 4.000 di pekan yang berakhir di 19 Juli 2025 menjadi 217.000 di minggu ketiga Juli. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan menjadi 227.000. Ini merupakan penurunan ke-6 secara berturut-turut yang menjadi level terendah sejak April, memperpanjang ketahanan relatif pasar tenaga kerja Amerika setelah sempat muncul kekhawatiran di awal tahun. Namun di sisi lain jumlah klaim lanjutan meningkat tipis menjadi 1.955.000 di minggu sebelumnya. Meskipun sedikit di bawah ekspektasi pasar, angka ini tetap jadi yang tertinggi kedua sejak November 2021. Dari Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 2% setelah sebelumnya memangkasnya 8 kali dalam setahun terakhir. Keputusan ini diambil di tengah kondisi inflasi yang telah kembali ke target dan ketidakpastian global yang tinggi terutama akibat tensi dagang dengan Amerika Serikat. ECB menilai perekonomian kawasan Euro masih cukup tangguh di tengah tekanan global, namun potensi penerapan tarif baru dari Amerika menjadi perhatian utama. Uni Eropa dikabarkan hampir mencapai kesepakatan tarif 15% dari Amerika, lebih rendah dari ancaman tarif 30% sebelumnya. Dikutip dari Bloomberg, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang merilis harga konsumen tidak termasuk makanan segar di Tokyo naik 2,9% year-on-year di Juli 2025, turun dibandingkan 3,1% di Juni, dan pertama kalinya laju kenaikan turun di bawah 3% sejak Maret. Diperkirakan konsensus menunjukkan kenaikan harga akan melambat menjadi 3% karena penghapusan sebagian biaya air oleh pemerintah Tokyo untuk musim panas akan pengaruhi indeks tersebut. Indikator harga lebih rendah yang mengecualikan harga energi naik 3,1% sesuai dengan perkiraan konsensus. Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,2% tahun ini di tengah kekhawatiran dampak negatif dari kesepakatan dagang yang mempermudah sejumlah barang Amerika Serikat masuk ke dalam negeri. Keyakinan ini didasarkan berbagai kebijakan fiskal dan stimulus sektoral yang tengah disiapkan lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan pada kuartal 3 dan 4 tahun ini. Sektor pariwisata juga akan menjadi salah satu tumpuan pemerintah terutama menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru 2026. Berbagai sumber, IDX Channel.